Mari kita bahas pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar suatu periode tertentu. Selanjutnya kita akan membahas kelompok aktivitas laporan arus kas. Dalam laporan arus kas, aktivitas perusahaan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi melibatkan income statement, current asset, dan current liability. Sedangkan aktivitas investasi melibatkan non-current asset yang lebih dari 1 tahun. Dan aktivitas pendanaan melibatkan long-term liability dan equity. Kemudian kita bahas perbedaan direct dan indirect. Yang pertama ada direct method. Direct method adalah metode yang menganalisis langsung aktivitas operasi yang melibatkan kas. Metode ini relatif mudah karena tidak memasukkan laba atau rugi bersih. Pada direct method, aktivitas operasi dipetakan sesuai fungsi kas, yaitu kas keluar yang meliputi cash paid for supplies, cash paid for operating, cash paid for interest, dan cash paid for tax, serta kas masuk yang meliputi cash received from customer, cash received from interest revenue, dan cash received from dividend revenue. Berikut adalah contoh laporan arus kas berdasarkan direct method. Yang kedua ada indirect method. Indirect method adalah metode yang menghubungkan laporan laba rugi dan neraca dengan cara menyesuaikan net income dengan kenaikan atau penurunan akun neraca, yaitu current asset dan current liabilities. Berikut adalah contoh laporan arus kas berdasarkan indirect method. Selanjutnya kita masuk ke konsep direct. Terdapat 2 langkah dalam konsep direct, yaitu langkah pertama cash receive dan langkah kedua cash paid. Cash receive mencakup seluruh kas yang diterima dalam operasi perusahaan, dan cash paid mencakup seluruh kas yang dikeluarkan untuk operasi perusahaan. Cash receive terdiri dari from customer, from interest revenue, dan from dividend revenue. Cash paid terdiri dari for suppliers, for operating, for interest, dan for tax. Yang pertama, from customer. Rumusnya, net sales ditambah beginning accounts receivable dikurang ending account receivable dikurang penghapusan account receivable. Kenapa ya perlu melibatkan account receivable? Jurnal penjualan itu meliputi seluruh penjualan, baik penjualan secara tunai maupun secara kredit. Jadi, penjualan secara kredit kita eliminasi. Hal ini juga berlaku untuk interest revenue dan dividend revenue. Yang kedua ada from interest revenue, yaitu rumusnya interest income ditambah beginning interest receivable dikurang ending interest receivable. Yang ketiga, from dividend revenue. Rumusnya dividend income yang sudah diumumkan ditambah beginning dividend receivable dikurangi ending dividend receivable. Selanjutnya kita masuk langkah yang kedua yaitu cash paid. Cash paid yang pertama, for suppliers. Rumusnya COGS dikurang beginning inventory ditambah ending inventory ditambah beginning accounts payable dikurang ending accounts payable. Kenapa ya melibatkan COGS? Mari mengingatkan konsep input sama dengan output. Beginning inventory ditambah material purchase sama dengan COGS ditambah ending inventory. Maka untuk mengetahui jumlah inventory yang dibeli pada supplier diperlukan COGS. Dan juga kenapa yang melibatkan accounts payable? Karena pembelian barang dari supplier dibayar secara kas ataupun kredit. Yang kedua, for operating. Rumusnya operating expense dikurang depreciation expense dikurang amortization expense dikurang bad debt expense ditambah beginning salary payable dikurang ending salary payable dikurang beginning supplies ditambah ending supplies. Jadi operating ini kita harus eliminasi transaksi-transaksi non kas ya.
Yang ketiga, for interest. Rumusnya, interest expense ditambah beginning interest payable dikurang ending interest payable dikurang amortisasi diskon bonds payable ditambah amortisasi premium bonds payable. Lalu yang keempat ada for tax. Rumusnya, tax expense ditambah beginning tax payable dikurang ending tax payable. Selanjutnya kita bahas konsep indirect method. Yang pertama, lihat transaksi. Apakah transaksi tersebut mengeluarkan kas? Jika iya, maka akan menjadi pengurang arus kas operasi. Jika tidak, maka akan menambah arus kas operasi. Yang kedua, yang menjadi dasar pengurangnya itu net income, bukan penjualan. Nah, ini nomor 3 ada format indirect methodnya. 4. Contoh transaksi non-kas. Yang pertama, depreciation expense atau beban depresiasi untuk aset berwujud. Efek pada net income-nya menambah. Depreciation expense dianggap sebagai beban yang akan mengurangi net income, namun tidak mempengaruhi kas. Karena tidak mempengaruhi kas, maka akan menambah net income. Yang kedua, amortization expense atau beban amortisasi untuk aset tidak berwujud. Efek pada net income-nya menambah, sama seperti depreciation expense tadi. Yang ketiga, amortization of bond atau amortisasi obligasi. Yang pertama ada bond discount, obligasi dalam keadaan diskon. Amortisasi bond discount menyebabkan kas yang dikeluarkan kurang dari yang dicatat sebagai interest expense, sehingga harus ditambahkan ke net income. Bond premium, obligasi dalam keadaan premium. Amortisasi bond premium menyebabkan kas yang dikeluarkan lebih besar dari yang dicatat sebagai interest expense, sehingga harus dikurangkan. Yang keempat, ada rugi dan laba yang berasal dari penjualan peralatan, penjualan aset investasi, unrealized gain or loss trading. Loss akan dianggap sebagai beban dan gain akan dianggap sebagai pendapatan. Tapi, loss dan gain tidak akan mempengaruhi arus kas, sehingga loss atau rugi akan menambah net income dan laba atau gain akan mengurangi net income. Yang kelima, beban pajak tangguhan atau deferred income tax liability. Terdapat perbedaan metode dalam akuntansi dan perhitungan income tax. Bila menggunakan metode yang berbeda, akan menimbulkan deferred income tax liability, namun tidak mempengaruhi arus kas. Sehingga harus dikoreksi menjadi, kalau misalnya penurunan, maka harus ditambahkan ke net income. Kalau kenaikan, maka harus dikurangi dari net income. Transaksi kas yang mempengaruhi net income. Yang pertama, piutang dagang atau accounts receivable. Kenaikan accounts receivable akan mengakibatkan pengurangan pada net income, dan penurunan accounts receivable akan mengakibatkan penambahan pada net income. Alasannya, penjualan secara kredit akan menambah net income sebagai pendapatan penjualan atau sales revenue dan piutang dagang, namun tidak menambah kas. Yang kedua, persediaan atau inventory. Kenaikan persediaan mengakibatkan pengurangan pada net income, sedangkan penurunan persediaan akan mengakibatkan penambahan pada net income. Alasannya, COGS merupakan komponen yang mempengaruhi net income, namun jumlah COGS tidak menggambarkan berapa jumlah kas yang dikeluarkan untuk membeli inventory, sehingga harus disesuaikan dengan inventory dan accounts payable. Ketika inventory bertambah, artinya kita membeli inventory, di mana inventory akan dianggap juga sebagai beban ketika sudah digunakan. Apabila bertambah bebannya, maka net income akan berkurang, sehingga kenaikan pada inventory akan mengurangi net income. Begitu pula sebaliknya.
Bagaimana teman-teman? Sampai sini apakah paham? Semoga kalian semua paham ya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.